Di sini yang dimaksud adalah kita tidak bisa mengendalikan dan kita tidak bisa dia itu seperti yang kita inginkan. Dimana ketika kita itu melihat dia itu lagi jalan dengan ibu kandungnya, mungkin perasaan kita cemas, cemburu, atau mungkin overthinking ya. Di sini kita harus tetap guys, welcome to Baik Pay Channel. Jumpa lagi dengan saya Cici Anggia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan tentunya bahagia selalu ya. Buat teman-teman yang selalu stay di YouTube saya, terima kasih. Buat teman-teman yang barusan bergabung dengan channel YouTube saya, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, share Cici Anggia Channel. Nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas tips cara menjadi ibu tiri yang baik. Bagaimana ya caranya menjadi ibu tiri yang baik? Jangan kemana-mana ya, tetap di channel saya Cici Anggia. Let's go. Image ibu tiri selama ini adalah dia adalah sosok yang kejam dan juga tidak peduli dengan anak-anak. Akan tetapi tidak semua ibu tiri berkarakter seperti itu ya, dan juga tidak semuanya seperti itu. Karena itu hanyalah image di masyarakat saja. Iya, tidak semua wanita berkarakter jahat ya ketika dia memilih untuk menikah dengan duda beranak. Saya juga punya tips loh agar terjadi kedekatan dan juga bagaimana sih caranya untuk menjadi ibu tiri yang baik. Anak tidak punya pilihan ya, itu adalah hal yang harus kita pahami ya sebagai calon ibu tiri yang baik. Iya, anak-anak itu tidak punya pilihan ketika orang tuanya bercerai, dan Anda juga harus di sini kedewasaan ya, Anda juga harus paham dan mengerti dengan sendirinya bahwa anak-anak itu tidak meminta Anda untuk menjadi ibu tiri, menjadi anak kalian, akan tetapi kalian itu yang berusaha menjadi ibu yang baik karena kalian telah memilih untuk menikah dengan ayahnya. Dan proses pendekatan itu mungkin juga membutuhkan kesabaran ya, karena apa, mungkin agak sedikit sensitif dan juga realistis juga, nggak secepatnya Anda itu bisa diterima dengan baik oleh mereka. Iya, anak-anak itu butuh waktu juga untuk menerima Anda, kecuali Anda menikah dengan pria yang berumur 60 tahun, dimana seluruh anak-anaknya ini sudah menikah. Itu akan berbeda, dia mungkin bisa menerima tanpa kalian minta ya. Akan tetapi berbeda dengan kalian itu menikah dengan duda yang mungkin anaknya ini masih anak-anak atau remaja. Jangan pernah berharap kalian akan mendapatkan senyuman atau mungkin pelukan hangat atau mungkin selamat datang, welcome dari mereka, karena anak-anak juga butuh beradaptasi dan anak-anak itu masih perlu bimbingan, dia itu belum mengerti kehidupan itu seperti apa. Tips cara untuk menjadi ibu tiri yang baik adalah Anda harus bisa mencintai anak-anak ya. Anda harus bisa mencintai mereka dengan tulus, ikhlas, dengan penuh kesabaran ya. Karena bagaimanapun anak ini butuh proses untuk beradaptasi. Anda harus mencintai mereka di saat mereka itu nakal, di saat mereka itu sedih, atau mungkin di saat mereka sudah tidak benar-benar mencintai Anda dan tidak peduli dengan Anda. Anda harus tetap mencintai mereka. Salah satu cara untuk membangun hubungan yang baik kepada anak-anak adalah Anda itu harus berusaha semaksimal mungkin ya, dan Anda juga harus sadar diri juga bahwa kehadiran Anda itu tidak secepatnya bisa diterima oleh mereka. Anda itu harus mencintai mereka dengan tulus dan ikhlas sampai mereka benar-benar paham dan memahami dengan sendirinya. Mereka bisa mencintai dan menerima kehadiran Anda itu tanpa Anda minta. Karena biasanya memang kasih sayang itu akan tumbuh berseiring berjalannya waktu ya, butuh proses banget, apalagi ini anak-anak yang masih kecil atau mungkin anaknya masih usia remaja. Ini butuh waktu yang mungkin agak begitu lama. Jangan pernah Anda berharap mereka akan memanggil Anda itu ibu, bunda, atau panggilan-panggilan lainnya yang mungkin bisa menyentuh hati kalian ya. Karena kedatangan kalian itu butuh waktu, proses, dan beradaptasi.
jangan fokus ke bagaimana mereka memanggil Anda, tapi fokuslah bagaimana mereka bisa menerima Anda dan bisa menjalin hubungan yang baik dengan Anda. Jadi kehadiran Anda itu bisa diterima, itu sudah cukup bagus ya. Karena apa? Seseorang itu tidak bisa dipaksakan, karena bagaimanapun dia itu masih memiliki ibu kandung. Karena seiring berjalannya waktu, mereka akan tahu sendirilah bagaimana cara memperlakukan mereka, dan dengan Anda bisa meluluhkan hatinya, mereka akan dengan sendirinya memanggil Anda dengan sebutan atau mungkin dengan sesuatu yang lebih unik dari yang Anda inginkan. Itu akan menjadikan surprise, karena anak-anak itu butuh waktu dan butuh proses ya menerima seseorang yang baru dalam hidupnya. Apalagi ini adalah sosok ibu dan ibu tiri. Jadilah orang tua ya, jangan berusaha untuk menjadi seorang teman ya, karena bagaimanapun di sini peran Anda adalah sebagai seorang ibu tiri, dimana anak-anak ini butuh kasih sayang, butuh pendengar yang baik, butuh sosok yang bisa mengerti mereka dan bisa mengarahkan mereka mana yang benar, mana yang salah, dan mereka itu butuh banget pelukan hangat, pelukan kasih sayang, dan butuh seseorang yang bisa memahami mereka tanpa diminta. Jadi ini memang butuh kerja keras yang super duper ya, dan Anda juga harus berusaha lebih banyak, lebih giat lagi sabarnya. Dan jangan pernah mengajari anak-anak ini sesuatu yang buruk ya, atau mungkin Anda ini hanya ingin kelihatan seperti keren. Jangan, akan tetapi Anda fokus bagaimana mereka itu bisa menerima baik dengan Anda. Anda itu ini fokus dengan hubungan ya, dimana Anda itu bisa memiliki ruang di dalam hidupnya. Cara menjadi ibu tiri yang baik adalah jadilah sosok yang selalu ada untuk mereka ya, karena seseorang anak yang broken home ini sudah melewati sesuatu yang sangat sungguh luar biasa ya, keterkejutan dalam menghadapi hidup ya, karena tidak semua perceraian dalam rumah tangga itu dampaknya itu anak bisa menerima dengan baik. Kadang mereka itu ngedown dan mental mereka itu juga tidak baik-baik saja meskipun mereka itu tegar, karena terkadang anak itu bisa berada di mana keadaan tidak seorang pun bisa mengerti keadaan mereka. Jadi Anda juga harus bisa menjadi sosok yang tak tergantikan, dimana ketika ayah dan ibu mereka itu tidak ada, Anda tetap memiliki waktu dan tetap menghabiskan waktu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Selalu ada waktu untuk mereka. Untuk menjadi seorang ibu tiri yang baik, Anda harus bisa sabar yang tingkat dewa ya, sabar yang seluas samudra. Karena apa? Untuk bonding, pendekatan kepada anak kecil itu membutuhkan banyak waktu dan memakan banyak waktu ya. Untuk dekat dengan si kecil, untuk memahami dan mungkin karakter kalian bertolak belakang, ini butuh kesabaran yang sangat tinggi, kesabaran yang tingkat dewa ya, agar kalian bisa memahami dan mengerti. Ya, dan si kecil ini juga butuh proses dan juga butuh waktu ya untuk bisa dekat dengan seorang ibu tiri yang baru. Jangan sampai Anda itu baper dan juga tersinggung ya ketika anak itu mendefinisikan siapa Anda. Iya, mungkin saja anak akan bercerita atau mungkin dia akan menyebutkan ibu kandung, ibu yang telah melahirkan dia. Akan tetapi di sini Anda juga harus bisa memaklumi dan memahami, Anda tidak boleh baper ya, karena memang anak itu belum mengerti tentang dua hal yang berbeda. Akan tetapi Anda bisa di sini berusaha memahami, berusaha mengerti. Anda dibutuhkan kedewasaan yang super tekad dewa ya di sini. Ya, di sini Anda juga harus paham bahwa dia itu tidak bermaksud untuk menyinggung Anda, dan juga Anda itu harus sadar diri ya bahwa dia itu memiliki dua dunia yang berbeda. Satu adalah ibu kandung dan satu adalah Anda sebagai ibu barunya atau ibu tirinya. Ibu tiri atau ibu sambung, dia memiliki peran yang sangat penting. Iya, Anda juga harus sadar meskipun Anda itu bukan ibu kandungnya, akan tetapi Anda harus punya rasa percaya diri yang tinggi ya, bahwa Anda mempunyai peran penting di sini. Tips untuk menjadi ibu tiri yang baik adalah jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain ataupun keluarga orang lain ya.
Perlu Anda catat bahwa setiap keluarga itu mempunyai karakter yang tersendiri ya. Dan juga Anda tidak boleh membandingkan keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Mungkin Anda melihat keluarga itu dengan ibu barunya atau ibu tirinya itu merasa rukun, damai, tentram. Akan tetapi Anda juga harus paham ya, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan apa yang terlihat oleh kasat mata itu terkadang bukan yang sesungguhnya. Itu akan membuat Anda itu jauh lebih percaya diri, Anda itu jauh lebih bermental kuat, dan karena itu juga baik untuk kesehatan mental Anda. Stop ya untuk membandingkan diri Anda dan selalu berkaca dengan keluarga orang lain atau kehidupan orang lain. Untuk menjadi ibu tiri yang baik adalah berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya, karena Yang Maha Kuasa itu maha membolak-balikan hati. Berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik menurut versi Anda, karena memang semua itu butuh waktu yang sangat panjang sekali untuk bisa diterima sebagai orang baru ya. Dan jangan pernah untuk menyerah. Lakukan yang terbaik saja menurut versi kalian. Karena apa? Suatu saat hasil itu memang tidak akan pernah mengkhianati usaha dan kerja keras kalian ya. Kita harus bisa menerima keadaan kalau kita itu tidak bisa mengendalikan segalanya. Di sini yang dimaksud adalah kita tidak bisa mengendalikan dan kita tidak bisa dia itu seperti yang kita inginkan. Dimana ketika kita itu melihat dia itu lagi jalan dengan ibu kandungnya, mungkin perasaan kita cemas, cemburu, atau mungkin overthinking ya. Di sini kita harus tetap positive thinking dan kita tidak bisa mengendalikan semua itu. Akan tetapi kita berusaha yang terbaik, dimana kita itu selalu ada dan dimana kita meluangkan waktu untuk dia. Meskipun ibu kandungnya itu tidak memiliki waktu untuk dia. Intinya kita memberikan yang terbaik menurut versi kita. Dan juga kita itu tidak memaksa anak untuk seperti yang kita inginkan. Dan kita tidak bisa mengendalikan semua itu. Kita juga harus sadar diri ya, dan juga harus sadar diri. Sebagai ibu tiri, hadiah terbaik yang bisa Anda berikan untuk anak tiri kalian adalah selalu ada waktu untuk mereka dan bisa memprioritaskan mereka ya, dimana ketika tiada ada satu orang pun bisa memahami mereka, atau bahkan mungkin ayah dan ibu mereka itu tidak punya waktu untuk mereka, tapi Anda masih punya waktu untuk mereka dan memberikan pelukan yang hangat dan tulus. Selamat mencoba tips cara menjadi ibu tiri yang baik, dan semua ini juga kembali kepada pribadi yang menjalaninya ya. Karena apa? Hasilnya juga akan berbeda dan juga caranya juga berbeda. Akan tetapi tetaplah memberikan yang terbaik, berikanlah versi terbaik dari diri Anda sendiri. Itulah tadi kata-kata motivasi dari saya. Semoga bisa memberikan pengalaman, semoga bisa memberikan motivasi, semoga bisa memberikan edukasi, dan semoga bisa menjadikan kita generasi yang jauh lebih smart lagi di masa depan.